sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mendengar suara Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak suara-suara yang kadangkala membuat kami bingung, resah, takut, khawatir. Seakan-akan kami tidak punya pegangan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengungkapkan suara-Mu bahkan di tengah-tengah kebisingan apapun yang kami alami, supaya kami boleh belajar peka, supaya kami boleh belajar mendengar, dan menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kalau pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, supaya apapun yang boleh kami dengar, kami semakin diteguhkan, semakin dimampukan untuk terus berjalan dalam kehidupan lika-liku kehidupan ini, dengan senantiasa berpegang dan berpedoman pada firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatunya. Inilah seluruh doa kami, yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama akan membahas Injil Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ke-21. Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakan demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku, agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta?" Saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari.
Saudara, kalau kita ada di tengah-tengah dunia saat ini dunia ini diibaratkan seperti pasar malam. Di sini ada nggak ya pasar malam ya? Nggak ada ya, udah jarang ya. Soalnya tiap malam pasti banyak pasar gitu, jadi nggak ada yang khusus dari pasar malam. Tapi saudara, ini kan mau mengibaratkan tentang situasi yang memang namanya pasar malam itu ramai. Yang namanya pasar malam itu berisik dan bising. Nah, kita hidup di tengah-tengah situasi pasar malam itu. Karena itu tidak heran, ini suaranya bukan saja sudah di dalam sebuah persekutuan, di dalam gedung saja masih kedengaran suara-suara kendaraan di luar. Tapi ini nggak hanya bicara soal secara fisik telinga kita mendengar suara kendaraan ya. Tetapi batin kita pun riuh sebenarnya. Sudah di luar riuh, di dalam pun juga begitu. Bapak Ibu, setiap kali kita mengalami apa yang namanya distraksi, ya. Jadi kita itu menjadi orang-orang yang mudah menyimpang dari apa yang harusnya kita fokus. Kenapa? Karena memang ini terkondisi demikian, ya. Setiap hari Bapak Ibu suka buka WhatsApp, wah, kalau nggak update ada sesuatu yang kurang. Suka buka TikTok, wajah-wajahnya sih seneng. Apalagi yang menyangkut gosip-gosip gitu ya. Mau sekarang, dulu sih gosip artis, sekarang udah gosip sosial lah, mungkin gosip politik lah. Tapi itu kan sadar tidak sadar membuat kita tuh ramai sebenarnya di pikirannya. Belum lagi berita-berita. Baru kemarin kita mengalami kerusuhan yang luar biasa. Kita tercengang-cengang juga. Ternyata di negara Nepal juga terjadi apa yang namanya kerusuhan yang lebih luar biasa lagi ya, sampai Perdana Menterinya, Menteri Keuangannya itu ditelanjangi begitu ya. Aduh, mengerikan sekali kalau sudah luar biasanya kerusuhan massa itu ya. Kan pasti pikiran kita begitu ya, menjadi kacau, takut, bingung ya. Belum lagi mungkin kita juga mengalami tekanan-tekanan di pekerjaan ya. Bagaimana mungkin yang bekerja ada mendengar suara bosnya aja, pemimpinnya saja sudah takut kalau sudah marah-marah begitu ya. Atau temannya dan lain sebagainya. Belum lagi tekanan-tekanan lain yang sadar tidak sadar memang mungkin ada di batin kita, di pikiran kita. Mungkin kita orangnya diem sih, silent sih, tapi pikiran hati tuh bergemuruh. Nah saudara, ini situasi yang memang sekali lagi saya bilang, kita betul-betul ada di pasar malam kehidupan. Nah pertanyaannya buat kita yang sangat menarik di sini. Di tengah-tengah kebisingan hidup itu, saudara, Bapak Ibu tuh sanggup nggak sih mendengar suara Tuhan? Kalau mendengar suara Bustiawati, kedengaran dong. Pendeta Yola juga, Pendeta Adianto juga pasti kedengaran ya. Ini tapi yang dimaksud di sini bukan suara pendeta gitu ya. Jangan menganggap, wah suara pendeta, suara Tuhan gitu ya. Ini suara Tuhan. Di tengah-tengah kebisingan hidup yang begitu luar biasanya, kita masih sanggup nggak sih mendengar suara Tuhan yang betul-betul membuat kita peka, ngeh. Saudara-saudara, sebenarnya suara Tuhan itu benar-benar melegakan hati kita loh. Kenapa? Karena seperti pembacaan Alkitab hari ini aja mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat ke-11, itu Tuhan menyuarakan apa? Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba saudara, perhatikan lagi. Renungkan lagi. Ini seperti suara Tuhan sedang berbicara kepada pribadi-pribadi kita nih masing-masing. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, rasanya itu kita seperti ada di gurun pasir gitu ya. Seperti orang yang tidak punya harapan mungkin ya. Seperti orang yang kayaknya berjalan dengan beban yang sangat berat. Lalu kita mendengar ada suara Tuhan yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara, apa sih rasanya? Waduh, mungkin kita bisa nangis gitu ya. Di tengah-tengah berkecamuknya persoalan hidup, kayaknya tidak punya harapan, tapi Tuhan justru mengatakan, akulah gembala yang baik. Bahkan bukan hanya gembala yang baik, yaitu gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Nah, saudara, tentu kita harus bertanya di sini. Kenapa Yesus mempersonifikasikan, menggambarkan dirinya itu sebagai gembala yang baik? Kenapa tidak gambaran-gambaran yang lain, kan gitu ya? Saudara, kita harus tahu bahwa saat di mana Yesus sebagai seorang guru, pemimpin bagi umat Yahudi, memang di situ juga terjadi banyak pemimpin-pemimpin yang selalu mencari keuntungan-keuntungan sendiri. Bahkan pemimpin-pemimpin agama pun pada saat itu ahli Taurat, orang Farisi, jubahnya boleh panjang-panjang begitu ya. Doanya bisa panjang-panjang begitu. Tapi apa yang dilakukan mereka sungguh tidak menjiwai kepemimpinan umat yang baik. Makanya tidak heran ya Bapak Ibu kalau sekarang ini amuk massa itu udah kayak gampang banget tersulut sampai luar biasa kemarahannya gitu kan. Tuh orang sampai shock gitu. Oh, sampai sebegininya. Kenapa? Karena orang sudah muak. Muak dengan para pemimpin-pemimpin dunia yang tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan di tengah-tengah kebisingan orang-orang Yahudi pada waktu itu, melihat dengan mata telanjang bagaimana kehidupan pemimpin-pemimpin yang hanya mencari keuntungan, popularitas, dan lain sebagainya, justru Tuhan bersuara dengan sangat lembut. Akulah gembala yang baik. Saudara, karena itulah kita melihat bahwa Yesus bukan hanya menyuarakan bahwa dia itu gembala yang baik, tapi bukti itu sudah ditunjukkan di depan mata mereka orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dia pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik mau menyerahkan nyawanya sekalipun, ya, bagi umatnya, bagi domba-dombanya. Jadi makanya tidak heran kalau pengajaran Yesus, nilai-nilai yang diajarkan Yesus itu sampai sekarang ini pun menjadi sesuatu pegangan hidup bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena dia bukan hanya seorang pemimpin yang lip service, yang pintar ngomong, tapi pembuktiannya itu begitu nyata sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya, ketika kita ada di dalam kebisingan hidup yang seperti itu, apakah kita masih sungguh-sungguh bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, mungkin kita bertanya, ya Bu, saya mungkin sulit ya, karena konsentrasi saya suka ke sini, suka ke situ. Gimana sih caranya supaya saya benar-benar bisa merasakan dan mengalami, ya, mendengarkan dengan kepekaan suara Tuhan itu? Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara-saudara, ayat ini sangat sederhana sekali ya. Setiap orang yang mendengarkan pasti sudah langsung tahu ada seorang gembala yang baik, sehingga domba-dombanya itu mengikuti kemanapun sang gembala itu pergi. Nah, sebenarnya ini hal pertama yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa peka dengan suara Yesus? Karena sebenarnya suara yang Yesus sampaikan itu kan menegaskan tentang identitas, tentang siapa dirinya. Tetapi juga identitas tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah murid-muridnya. Seorang murid ditandai dengan apa? Bapak Ibu, kita semua murid ya. Tapi apa sih tandanya seorang menjadi seorang murid? Atau seorang domba yang baik begitu ya? Tandanya itu adalah kepekaan mendengarkan suara gembalanya. Ya, kepekaan mendengarkan suara gembalanya. Jadi walaupun di tengah kebisingan yang luar biasa, orang yang peka itu bisa misalnya satu koin dijatuhkan saja di tengah-tengah suara yang begitu ramai itu pasti bisa mendengar. Ya. Tapi kalau orang sudah terjebak ya dengan suara-suara itu, ya mana mungkin bisa mendengarkan sebuah koin kecil gitu jatuh ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kita memang harus memiliki apa yang namanya kepekaan untuk terus diasah kepekaan itu sehingga kita peka. Jadi nggak mudah untuk, wah, yang ini bicara apa ya, yang itu bicara apa ya. Enggak. Tapi kita terus mau mendengarkan suara gembalanya. Dan tantangannya ini bukan karena orang mengatakan, ya mungkin Tuhan nggak bicara kepada saya,
mungkin caranya kepada Bustiawati pendeta. Enggak ada pembatasan itu. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan seorang pendeta sekalipun, barangkali maka kepekaan itu bisa ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu sebagai umat Tuhan. Ya. Karena memang dibutuhkan kemauan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau hanya sekedar, ya pokoknya saya datang ibadah hari Minggu, ya pokoknya sekedar sudah kelihatan aktif begitu. Belum tentu juga loh orang yang aktif dalam pelayanan itu berarti orang yang peka gitu ya, mendengarkan suara Tuhan. Belum tentu. Ya seperti saya bilang juga ya, walaupun saya seorang pendeta sekalipun, berkhotbah di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, belum tentu juga pendeta itu punya kepekaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Ini sesuatu panggilan untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya, karena itu ini tantangan kita semua, bahwa kita harus belajar untuk jangan membiarkan diri ya di dalam ketidakmampuan mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena begini, kalau kita mau peka, ini kita mungkin ingat ya kisah tentang Elia. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12, itu Elia mendapati Tuhan itu bukan hadir dalam angin besar, gempa ataupun juga api, tetapi dalam suara yang sangat-sangat lembut dan kecil. Nah, dunia sekarang ini kan mirip begitu ya. Dunia sekarang ini seperti angin ribut, seperti gempa yang bergemuruh, seperti api yang berkobar dan lain sebagainya, gaduh dan penuh hiruk pikuk. Nah, kita bisa salah kalau kita hanya mencari Tuhan di tengah-tengah keramaian spektakuler, ya. Mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kehebatan prestasi orang. Jangan heranlah dalam pergaulan sehari-hari kita lebih sering mendengar orang-orang yang akan membicarakan tentang keberhasilan kehidupannya, anak-anaknya, keluarganya. Mungkin kita menjadi ciut gitu ya. Kok setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, kok nggak ada apa-apanya ya? Kan suka gitu ya. Kok setia sama Tuhan, kok pergumulannya kok banyak banget ya? Ini jangan-jangan kenapa ya? Apa saya banyak dosanya? Apa saya banyak kesalahannya? Apa Tuhan memang tidak sayang sama saya? Saudara, seringkali bisa terjadi begitu. Di keramaian kita mendengarkan banyak orang berbicara tentang prestasi, kehebatan, dan segala hal. Kadang kita menjadi orang yang sangat mudah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Tapi sebaliknya, sekali lagi, bahwa kebisingan itu memang bisa menyita perhatian. Tapi kadang-kadang justru Tuhan hadir pada suara-suara yang lembut yang mengatakan, "Hai anakku yang setia dan taat, tetap setialah dalam imanmu dan pengharapanmu dan kasihmu, karena aku selalu menjaga dan melindungimu." Nah, saudara-saudara, bisa nggak kita punya kemampuan seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu, bahwa yang namanya mendengar itu memang membutuhkan keheningan. Saya nggak tahu ya, kalau orang-orang Katolik itu kan mudah terbiasa dengan namanya kontemplasi. Orang GKI gimana? Orang GKI 1,5 di tengah keheningan mau, tapi maunya tetap rame. Ini gereja kok sepi-sepi amat, Bu. Nggak ada enak-enaknya gitu ya. Jadi bingung, mau yang sepi, yang hening gitu ya, yang teduh gitu ya, atau yang ramai gitu ya. Jadi bingung sana, bingung sini begitu kan. Saudara, mendengar itu memang butuh keheningan, tapi bukan hanya keheningan suara ya, tapi juga keheningan hati. Kalau hanya suara aja belum tentu loh. Orang yang hadir di mana? Doa TC itu kan hening kan? Firmannya aja nggak ada, ya. Cuman setelah pembacaan Alkitab, lalu kemudian orang mendengar diam. Saya tuh suka kadang-kadang jadi, ya memang ya makanya ini susah ya. Ada di dalam fokus ya. Orang suka kerasa kurusuk. Itu menunjukkan betapa memang yang namanya keheningan itu nggak hanya keheningan suara, tapi mesti mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita. Kita bisa melihat bagaimana kisah tentang Marta dan Maria. Bagaimana Marta begitu sibuk dan menganggap kesibukan itu sesuatu yang luar biasa yang akan dipuji Yesus. Tetapi justru kita melihat Maria memilih pilihan yang tepat. Karena baginya mendengarkan suara Yesus, suara Tuhan itu jauh melebihi segala kesibukan-kesibukan yang dijalani oleh seorang Marta.
Nah, saudara, karena itulah, sekali lagi, keheningan itu bukan hanya sekedar suara, ya, secara fisik yang kita dengar. Tapi kita harus minta pada Tuhan. Tuhan, milikilah diri saya ini keheningan batin, keheningan pikiran, keheningan hati yang benar-benar menyatu ya dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita mau memiliki kepekaan, maka kita harus mendengar dengan membawa tindakan. Jadi mendengar itu bukan hanya diam silent begitu ya, atau pasif ya. Mendengar bukan hanya sekedar telinga terbuka, tetapi juga hati yang siap untuk taat. Kalau kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat ke-22 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan berarti terus ya udah saya senang dengan keheningan lalu saya berdiam diri baca Alkitab. Enggak hanya itu. Suara Tuhan itu menjadi sebuah dorongan kehidupan buat kita. Suara Tuhan itu membuat kita jadi mengenal track hidup kita. Enggak mudah digoyahkan. Kalau kita sudah yakin di sini dengan segala kesetiaan kita tanpa harus melihat ke sana ke sini, saudara, kita sudah benar-benar menyatu dengan suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu akan terwujud betul-betul dalam tindakan-tindakan kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan dalam pembacaan kita, banyak juga ya gembala-gembala upahan gitu ya, yang gampang sekali menyampaikan komentar-komentar. Ya sekarang ini kan orang banyak sekali berkomentar ya. Bukan hanya soal politik, sosial, agama pun, ya pengajaran-pengajaran Kristen pun Bapak Ibu bisa klik saja itu banyak sekali gitu kan. Suara-suara yang kita bisa dapatkan. Tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan pada kita. Kita harus belajar bagaimana betul-betul menjadi orang-orang yang mendengarkan suaranya tetapi menyatu secara integral dengan tindakan kita sehari-hari. Karena itu sebenarnya sih saya mau mengajak kita untuk menonton satu video kecil, tapi kayaknya belum ada ya, nggak bisa ya, di setel ya. Kedengeran nggak? Oh ada. Ini videonya mesti diulang dari awal. Diulang dari awal, videonya bukan harus dari awal.
saudara-saudara, itu tadi ada 3 kali percobaan begitu ya. Artinya itu kan mau menggambarkan tentang domba-domba yang begitu peka, tahu membedakan suara siapa gembalanya yang baik itu. Ya. Kalau dia tidak punya, kenapa sih domba-domba itu bisa mengenal suara gembalanya, kenapa? Kalau menurut Bapak Ibu kenapa? Sering mendengar. Yang lain? Akrab katanya. Saudara, jadi kenapa domba-domba itu bisa membedakan gembala yang satu, gembala yang kedua, atau yang gembala yang ketiga yang benar-benar gembala sejati itu? Karena bukan hanya suara loh yang didengar oleh domba-domba itu. Tapi yang didengar oleh domba-domba itu adalah perlindungan. Yang didengarkan oleh domba-domba itu tentang kasih. Tentang dukungan yang luar biasa, bagaimana mereka dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Jadi bukan hanya sekedar suara. Kalau hanya sekedar suara ya seperti yang satu dan kedua, gitu ya. Berlalu begitu saja. Tapi domba-domba itu tahu ketika mendengar suara gembala yang sejati itu, dia yakin bahwa disitulah ada perlindungan, ada tuntunannya yang membuat mereka tidak takut untuk mendekat, untuk malah mereka rindu gitu ya. Meninggalkan tuh, ketika mereka kan asik makan gitu ya. Biasanya kalau asik makan mana mau diganggu kan gitu ya. Bapak Ibu kalau lagi asik makan mau diganggu nggak? Iya kan? Kalau makan babi hong, lupa sama ini lagi ya. Sama orang sekitar ya. Ini coba, domba-domba itu meninggalkan rumput makanannya itu. Tapi mampu untuk datang kepada gembalanya. Ini kan mau mengatakan seperti apa yang dikatakan Henry Nouwen. Bahwa itu dunia penuh dengan suara yang berteriak. Apa teriakannya? Buktikan dirimu. Buat dirimu penting. Tapi suara Yesus berkata, kamu sudah dikasihi sejak semula. Dunia mengatakan, kejar segala prestasi yang terhebat. Ya, kamu akan bangga, sukses hidup kamu. Tapi Tuhan mengatakan, dari sejak kamu dilahirkan, dari sejak kamu diciptakan, kamu itu sungguh dikasihi oleh Tuhan. Atau ketika Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku. Dunia ini mengenal kita dari pencapaian-pencapaian kita. Tetapi Yesus mengenal kita dari hati kita. Dunia bisa mengabaikan kita ketika kita gagal. Tetapi Yesus justru mendekat ketika kita apa? Ketika kita rapuh, kita lemah, kita tidak berdaya. Justru disitulah Sang Gembala yang baik itu merengkuh kita, membawa kita ke jalan keselamatan. Dunia mencari orang yang kuat untuk diikuti. Tetapi Kristus mencari orang-orang yang lemah untuk diselamatkan. Dan itulah bedanya, saudara. Suara-suara dunia dengan suara Yesus Sang Gembala yang agung. Saudara, di tengah-tengah kebisingan dan kekecewaan hidup, jangan salah mendengar suara-suara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Belajarlah untuk peka mendengarkan suara gembala yang sejati. Ikutilah suara Sang Gembala yang baik. Sebab apa? Sebab hanya Dialah yang rela menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan hidup atau keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu di tengah-tengah mungkin kebisingan-kebisingan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kami dari suara Tuhan yang begitu lembut, yang menyapa setiap kami dengan kasih, dengan perlindungan, bahkan dengan keselamatan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong topang kami dalam perjalanan hidup kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ketika kami harus mengalami pergumulan-pergumulan berat, badai hidup, yang kadang-kala membuat kami mencari suara-suara yang bisa menenangkan kami. Tapi kami harus menyadari Tuhan, kami mudah terseret, terjebak oleh suara-suara kebisingan dunia yang seakan-akan begitu menarik,
yang seakan-akan membuat kami menyimpang dari suara-Mu yang lembut itu. Tuhan, karena itu ajarkan kami Tuhan untuk semakin peka, untuk berjalan pada jalan yang kami sesungguhnya sudah berjalan dalam track Tuhan, dalam jalan Tuhan, supaya kami tidak mudah disimpangkan ke kiri atau ke kanan, tetapi kami terus fokus, percaya bahwa Tuhanlah Sang Gembala yang baik, yang suaranya melegakan dan memberikan ketenangan dalam jiwa kami, dan membawa kami kepada keselamatan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.